Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2026. Nah sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke baik Pisces, langsung ini dia. Nah energi dari berikutnya, oke. Kemudian ada di situ, kemudian oke lah. Kemudian ada di situ. Oke baik. Kamu ini tuh ya, kamu untung kamu ini tuh kalau menurut dia ya, menurut ayang bebeknya kamu sebenarnya tuh orang yang beruntung. Kenapa? Karena dianya itu tuh mencintai kamu dengan tulus, menyayangi kamu dengan energi yang sebegitu besarnya. Nah, gitu ya di sana. Oke. Jadi kalau melihat begini ya, kayaknya memang hubungan kalian ini tuh sebenarnya apa itu kalau kata Maria, kamu tuh bukannya kamu nggak tahu kan bahwa seseorang ini tuh sampai sebegitu besarnya harapan dia bersama dengan kamu kan. Kamu kan di sini tuh nampaknya Mari, kalau kamu mau jujur ya, kamu nggak bisa lagi membantah gitu loh. Betapa besar effort dari seseorang ini tuh kepada hubungan kalian. Betapa baiknya dia sama kamu ya. Betapa tulusnya dia sama kamu. Betapa ya betapa bermurah hatinya dia sama kamu gitu ya. Jadi kalau Mari bilang sih nggak mungkin kamu tuh tidak melihat bagaimana sebenarnya jiwa seseorang ini tuh kepada kamu gitu ya. Nggak mungkin kamu nggak bisa melihat itu, pasti kamu bisa tahu gitu ya kayak gimana dia, yang apa motifnya dia gitu ya. Nggak mungkin kamu tidak tahu gitu, karena apalagi terlihat di sini ya, kebaikannya si dia ini tuh kan memang kelihatan sangat-sangat konsisten kan untuk kamu gitu. Nah, jadi kayak terlihat jelas gitu loh bahwa segala sikap baiknya dia ke kamu itu tuh bukan hanya modus gitu. Karena kalau modus baik-baiknya itu tuh paling-paling cuma sekali dua kali gitu ya. Terus habis dari situ tuh bertingkah gitu ya, cuek kah, terus berhenti melakukan tindak kebaikan kan gitu ya kalau orang modus gitu. Tapi kalian itu pasti bisa ngelihat kan bahwa continue kok gitu. Continue, sudah sekian lama ini tuh apa kebaikan hatinya dia sama kamu, terus dia tunjukin ya, terus dia berikan misalnya gitu ya. Nah untuk beberapa kisah dari cerita asmaranya Pisces, bisa aja sebenarnya kalian berdua itu tuh sudah tadinya deket, nah terus berpisah ya, saat sekarang sudah berpisah. Tapi dalam perpisahan itu kamu bisa mengerti ini kan, bahwa sesungguhnya dia masih menunggu kamu kan, sesungguhnya dia masih menanti kamu gitu. Cuman kalau Mari bilang gini, kunci-kunciannya dalam relationship kalian ini tuh sebenarnya ada di kamu nih gitu loh. Mau akan seperti apa relationship kalian, ini tuh keputusannya ada di kamu. Kalau si dianya itu tuh Mari lihat bagian, dia dapat bagian mengusahakan, mengupayakan gitu kan. Nah usaha dan upayanya dia ini apa hasilnya itu tuh Mari lihat ada di tangan kamu gitu. Jadi kalau kalian ini tuh kondisinya berpisah, si dia itu tuh masih nunggu kamu itu. Si dia masih menanti kapan kamu datang, kapan kamu kembali gitu. Walaupun mungkin perpisahan kalian ini tuh bukanlah baru 1-2 minggu gitu ya,
Beberapa ya sudah sekian bulan lamanya, bahkan ada yang sudah bertahun lamanya gitu. Nah, bagi kalian yang sudah berpisah sekian tahun, ingat ya, ini tuh rentang 14 hingga 21, ada kemungkinan besar seseorang ini tuh akan datang menghubungi kamu. Gitu. Menghubunginya seperti apa sih Cici Mari? Nampaknya Mari bisa aja ini tuh bukan hanya menghubungi via telepon, via chatting ya. Jika memungkinkan karena jarak yang tidak terlalu jauh, ya bagi yang jarak tidak terlalu jauh, ada ini kemungkinan besar dia tuh datang jumpain kamu secara langsung gitu. Pokoknya orang ini bisa akan hadir ya dalam hidupnya kamu, walaupun kalian ternyata sudah sekian lama diem gitu ya, sekian lama terputus koneksi komunikasi gitu. Tapi malah kok ada ini semacam energi yang datang gitu ya, energi yang datang. Nah di sana, karena kayaknya dianya itu tuh semacam tidak kuat lagi ya, semacam tidak kuasa untuk menahan rindu. Sudah terlalu sakit nampaknya ini untuk yang beberapa yang sudah sekian lama ya tidak berjumpa ya. Jadi kan ternyata selama ini tuh kan dia didera dengan rindu. Nah, deraan rindu itu udah sampai tuh ke ubun-ubun, enggak sanggup lagi ditahan. Gitu. Makanya ini orang akan sangat dia usahakan ya untuk bisa jumpa langsung sama kamu. Bukan hanya kayak nyari nomor kamu terus say hello dengan kamu, halo kamu apa kabar, sudah sekian lama kita nggak ngobrol. Bukan hanya kayak gitu, kok rasa-rasanya nggak puas ya kalau hanya chattingan ataupun teleponan gitu. Jadi rasanya Mari akan dia paksakan dirinya dia untuk jumpa. Tapi itulah ya, kalaupun tidak terjadi perjumpaan, pertemuan secara langsung, ya komunikasi via telepon, via chatting gitulah pokoknya ya, energi dari seseorang ini. Nah di sana, ini kalau udah lama berpisah. Nah, tapi kalau ternyata kalian itu tuh enggak ada cerita pisahnya, hanya kayak masih ada jarak gitu. Mari bilang jarak ini tuh sebenarnya ada di kamu nih ya. Jarak. Kalaupun kalian sebenarnya belum berpisah, kalian masih ketemu, masih sering komunikasi gitu. Tapi Mari kok kayak ada gap ya. Ada gap yang kamu tegakkan antara dirimu dengan dirinya gitu loh. Jadi nampaknya si dianya sudah all out, all in atau apa itu istilahnya ya ke hubungan kalian. Tapi Mari lihat di sini tuh kamu bisa banyak ngeremnya nih. Kayaknya macam ada pertimbangan kamu di sini ya, Pisces ya. Ada pertimbangan kamu gitu. Mungkin kamu yang kayak ngerasa apakah ini hanya mimpi semata gitu ya. Soalnya ada beberapa gitu ya yang Mari tangkap. Seperti kayak mungkin kamu belum pernah ya ketemu sama pasangan yang sebegini baiknya sama kamu. Seseorang lah katakan gitu ya, nggak usah lah pasangan juga ya. Jangan-jangan memang seumur hidupnya kamu nggak pernah ketemu sama orang yang sebegini baik sama kamu. Jadi kamu ragu gitu loh. Apakah kebaikan ini hanya mimpi di siang hari bolong? Apakah kebaikan ini akan menjadi hal yang justru kamu tangisi di masa depan? Nah, kayak gitu, ya. Jadi makanya Mari lihat kamu kayak main pelan di sini ya Pisces ya. Kamu main hati-hati dalam relationship ini, gitu. Memang kamu kayak beberapa ada tuh semacam agak risih juga, ya. Karena kamu tidak biasa mendapatkan hal-hal apapun yang dia berikan kepada kamu gitu ya. Nah, jadi bisa kamu belief sistemnya kamu itu kan kayak sudah ya orang mah biasanya ada udang di balik batu misalnya. Kalau manusia itu tuh biasanya banyak yang jahatnya gitu. Orang mah senengnya kalau ke kamu itu tuh hanya manfaatin kamu, bikin kamu nangis, bikin kamu sedih gitu ya minimal ya.
Nah jadi kayak belief sistemnya kamu itu tuh cukup mengganggu jadinya. Jadi ketika dia baik sama kamu, padahal ini tulus ini. Kalau kalau kamu punya batin, itu pasti bisa tahu ya, intuisinya kamu, nuraninya kamu, kepekaannya kamu lah gitu ya. Kamu pasti bisa tahu itu ini orang baik gitu. Tapi ya berangkat lagi, bukan berangkat tapi dikoneksikan ya, diasosiasikan apa yang terjadi di dunia nyata ini dengan pengalaman-pengalamannya kamu. Ini tuh akhirnya kayak pengalaman kamu mengalahkan kenyataan di saat sekarang tentang si dia gitu. Nah, makanya di situ tuh Marliat kamu semacam kayak ya kamu ngebatas-batasin diri. Ini kalau Marliat. Kamu cukup sering ngebatas-batasin diri dari si dianya. Gitu. Contoh, walaupun kamu cinta sama dia, tapi kamu bisa itu nggak boleh cinta-cinta banget sama dia. Nah, gitu ya. Matiin aja perasaan cinta ini, gitu. Walaupun kamu ingin dengan dia, ingin bersama dengan dia, tapi bisa itu kamu nggak tahu diri banget, kok bisa-bisanya aku menginginkan dia ya. Nah, kamu bisa di situ ya, kamu bisa di situ. Nggak boleh gitu. Nah di sana. Jadi larangan-larangan itu tuh mari lihat banyak ya, banyak berbunyi nih di dalam dirinya kamu, gitu. Nah, padahal kamu tahu cara untuk membahagiakan dia, tapi bisa-bisa dari 10 cara yang kamu ketahui bisa membahagiakan dia, paling-paling yang mau kamu lakukan itu tuh hanyalah 3 atau 4 saja. Kemudian 6 atau 7-nya itu kayak kamu tahan-tahan gitu. Nah, ini kalau mari lihat. Ya, kamu tahan-tahan di sana. Gitu. Jadi beberapa bahkan di antara kalian itu tuh mau ini yang kamu mau agak-agaknya lancang juga nih ngomongnya ini ya. Maksudnya lancangnya kayak gimana sih Cici Mari? Kamu bisa aja gini, kamu itu tuh cocoknya pacaran sama perempuan yang cantik jelita, anak orang kaya, gitu-gitu kamunya kan? Atau kamu itu bilang sama dia, ya memang sih cocoknya kalau kamu itu tuh pacarannya sama laki-laki mapan gitu ya, sama orang keren gitu, bukan kayak aku. Sanalah kamu merit aja sama orang yang lebih daripada aku. Beberapa dari kaum Pisces seneng ini ngomong-ngomong yang kayak gitu sama dia. Kayaknya kamu lebih cocok deh sama si Fulan timbang-timbang sama aku, gitu. Nah kalau dia berbuat baik sama kamu, mau ini tuh kamu, udahlah nggak usah. Jadi dia nawarin apapun itu ke kamu, gitu ya. Kamu bisa, nggak usah, ini aja cukup. Gitu. Aku masih punya, aku belum butuh itu gitu. Jadi kamu bisa ya ngebatas-batasin lah pokoknya, gitu. Di satu sisi mungkin kamu juga ya bisa merasa ya terlalu banyak tantangannya kalau kalian bersama gitu. Jadi mungkin menurut kamu kalau pakai rasionya kamu, akal logikanya kamu, mungkin kamu kayak ya nggak bisa lah dengan ini orang kan gitu ya. Di sana. Jadi kayak terlalu berbeda kalian gitu loh. Misalnya, wah, aku ini tuh kan anak desa misalnya gitu ya. Aku anak desa, sementara dia orang kota gitu. Ya dianya aja yang mau sama aku, mami papinya belum tentu bisa terima aku misalnya ya. Wah ini kan sudah menjadi gambaran kesia-siaan ya kalau hubungan ini tuh kamu jalani dengan baik di saat ini. Kayak gitu kan di sana. Dia ganteng banget di matanya kamu. Ntar juga kamu kayak gini, dia ganteng banget, dia cantik banget gitu di matanya kamu.
Jadi kamu yang seperti, kayaknya nggak mungkin lah orang secantik ini atau segantung ini tuh bisa betah lama sama kamu gitu ya. Karena mungkin kamu agaknya menilai lumayan kecil ya dirinya kamu ya. Nah jadi ada perbandingan mari nampak di sini. Kamu kayak bilang dirimu semacam statusnya Upi Abu gitu ya. Sementara dianya itu tuh pangeran gitu ya. Dia tuh seorang raja, dia tuh seorang putri, dia tuh seorang ratu gitu. Jadi kayak perasaannya kamu, aku harus tahu diri gitu ya. Aku harus tahu diri siapa aku dan siapa dia gitu. Jadi makanya Marila itu kamu sering ini tuh ya. Mau sering nolak dia gitu ya. Kamu aku jemput ya, enggak lah nggak usah, aku naik angkot aja misal, aku motoran aja. Padahal kamu tuh maksudnya ya biar kamu adem di perjalanan karena dia jemput kamu pakai mobil misalnya kayak gitu ya. Jadi iya itulah, mari bilang ini tuh jatuh-jatuhnya semacam cinta yang bertepuk sebelah tangan. Untuk sementara ini, untuk sementara waktu ini ya. Malah ini tuh bisa seperti adegan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gitu. Tapi apakah memang hasil akhirnya ini hanya menjadi kisah sementara yang indah? Ya belum tentu juga. Soalnya kalau orang kayak gini nih, mari lihat gigih ini bos. Ya Pisces ya. Kamu bisa aja lumayan gigih untuk menghindar dari dia ya. Kamu lumayan gigih juga untuk membuyarkan angan-angan indah bermasa depan dengan dia gitu ya. Tetapi ya dengan energi kegigihan yang sama atau yang lebih besar ya, seseorang ini tuh mari lihat masih akan tetap ini mau memperjuangkan kamu gitu. Jadi kalau kamu ingin melihat seseorang yang tulus sama kamu, nah ini dia orangnya. Kalau kamu ingin punya pengalaman ya, ingin punya pengalaman dicintai sebegitu ugal-ugalannya ya. Diusahakan sebegitu ugal-ugalannya oleh seseorang. Nah, ya pengalaman itu tuh sedang terjadi ya. Sedang terjadi di sini. Nah, itulah melalui dia. Nanti kamu akan tahu rasanya kayak gimana itu. Diburu habis-habisan, diusahakan habis-habisan. Nah, seperti itu. Ya. Apapun itu yang menjadi pertimbangan kamu yang menyatakan bahwa tidak mungkin aku dengan dia. Itu berusaha akan dia patahkan itu. Berusaha orang ini tuh akan patahkan. Itu. Ya. Mau ke alasan yang make sense. Alasan misalnya kamu kayak gini, iya nggak bisa, nggak mungkin kami bisa bersama gitu. Sudah nyata gitu ya. Seperti itu alasannya tak terbantahkan lagi menurut kamu kan. Nah, tapi menurut dia enggak kayak gitu. Masih bisa bersama. Boleh bersama. Aku mau bersama. Nah, di sana ya, di sana. Jadi kamu mau menghindar kemanapun kamu dari seseorang ini. Tapi seseorang ini tuh akan terus gigih mengejar dirimu. Gitu ya. Jadi beberapa mungkin juga ketika kalian statusnya saat sekarang tuh sudah suami istri. Gitu ya. Sudah suami istri. Tapi tetap masih ada, tadi kata Maria, ada janggalnya kamu ini ya. Ada kayak ngerasa janggal dengan dia gitu ya. Nah, di sana. Kayak belum benar-benar lebur gitu. Kamunya dengan si ayang bebeknya kamu ini, mari lihat ya. Di situ. Jadi kayak bisa-bisa menurut kamu dia itu tuh masih orang asing ya. Tapi kalau dia enggak, kamu adalah jiwaku gitu. Kamu adalah hidupku. Di sana dia. Jadi kalau kamu mau dengar itu apa ya? Puisi-puisi, pembuktian puisi-puisi cinta. Bisa ini nampak melalui hubungan ini, melalui si dia gitu. Jadi semacam kayak gunung akan aku daki yang gitu tuh ya, lautan akan aku seberangi. Mari lihat apakah dia mau mengupayakan itu? Mau gitu ya. Aku tak bisa hidup tanpamu yang gitu itu kan ada tuh kan omong-omongan puisi-puisi cinta ya. Ungkapan-ungkapan cinta itu ya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Dia pun seperti itu. Kamu lihat
dari si dia ya. Si dia memang tuh nggak akan, saat-saat sekarang terutama nggak akan bisa dia tanpa kamu gitu. Kok kayaknya makin sering kamu seperti mendorong dia untuk pergi, mencari yang lain, meninggalkan kamu. Justru yang dia lakukan adalah semakin gigih ya mendekati kamu ya, gitu. Semakin terpancing dia kalau kamu bilang udahlah, kamu cari aja lah cewek yang sepantara, selevel dengan kamu. Kamu cari aja cowok yang lebih layak daripada aku. Justru dia bukannya akan iyalah sudahlah gitu. Enggak, tapi dia wah aku akan buktikan gitu ya. Aku mau kamu. Wah, justru makin kuat ambisinya dia ya. Makin besar keinginannya dia untuk dengan dirimu. Makin kamu tolak dia, makin dia akan datang untuk mendekat kepada kamu. Gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi dari Scorpio, ada Aquarius di sini, Leo hadir. Masuk energi dari Aquarius. Kemudian ada energi dari Pisces di sini. Hadir energi dari Libra dan Virgo menutup bacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.